Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Allah. Sebelum kita merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau, sebab kami tahu persekutuan dengan Engkau akan mendatangkan berkat yang besar di dalam kehidupan kami. Sebabnya saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, agar supaya kami bisa lebih erat bersekutu dengan Engkau. Tolong kami semua agar supaya kami bisa mengerti kehendak dan rencana lewat firman-Mu. Kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan mulaikan untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Allah yang akan kita renungkan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan mencolok saya lihat dan saya rasakan ketika saya baru pindah domisili. Pengalaman yang sungguh asing dibandingkan dengan kota saya sebelumnya. Di kota Manado, Anda menemukan gereja hampir di tiap jalan atau gang. Bahkan di sebuah ruas jalan yang tidak terlalu panjang, ada 5-6 gereja. Itu terdiri dari gereja besar, gereja kecil, gereja tradisional, gereja Injili, gereja karismatik ada juga di sana. Beberapa jemaat yang belum memiliki gedung gereja secara permanen, mereka beribadah raya di garasi rumah atau di sebuah rumah biasa. Ada pula gedung gereja di sekitar saya yang sudah tidak terurus karena ditinggal kosong bertahun-tahun. Sementara beberapa gedung gereja hanya dihadiri beberapa orang saja saat ibadah raya. Multiplikasi gereja atau penanaman gereja baru memang masih sangat dibutuhkan guna memudahkan pemuridan dengan baik. Hal itu merupakan ciri kedewasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus dalam Alkitab mengajar murid-muridnya untuk memuridkan orang yang mereka injili dan percaya kepada Kristus sebagaimana yang Dia telah lakukan sendiri, dan itu dilakukan dengan terus-menerus. Diajarkan kembali kepada murid yang lain. Awalnya Ia mengutus 12 murid, kemudian 70 murid, mengelilingi desa-desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat. Selanjutnya, mereka bersatu, terikat membentuk jemaat atau perkumpulan orang percaya, sehingga pada akhir hidup Rasul Paulus sudah terbentuk banyak jemaat yang sekarang mungkin bisa kita sebut gereja. Mereka kokoh bertumbuh dan bermultiplikasi secara benar. Metode penanaman gereja yang paling efektif adalah dengan mengirimkan atau mengutus tim
dari gereja pelopor ke suatu lokasi yang belum ada gereja. Tim ini harus yang terbukti memiliki hati Bapa, terdiri dari satu calon gembala dan beberapa pendukung yang memiliki karunia dan dapat dipercaya. Metode lain yang juga Alkitabiah misalnya dengan memulai dari kelompok belajar Alkitab secara bersama, namun ini mungkin lebih rentan dengan perselisihan yang berakhir dengan perpecahan. Semoga metode Yesus mengutus murid masih dilakukan hari-hari ini. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau baik. Saat ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Ini merupakan petunjuk bagaimana harus kami hidup agar supaya kami berkenan kepadamu, yaitu kami harus menjadi murid-murid-Mu dan rela diutus untuk memuridkan orang lain agar supaya kami sama-sama diselamatkan dan semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mempraktekannya agar supaya kami boleh mewarisi janji-janji Allah yang ajaib yang terdapat di dalam firman-Mu. Ampuni dosa kami Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.